Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvia Canda Irawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Mojokerto. Di sini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang pendampingan individu 2, yakni tentang komunitas praktisi dalam penyusunan visi sekolah. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Plus Al-Hidayah Mojosari, yang terhormat Bu Silvi selaku calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023, yang terhormat Ibu komunitas praktisi dari TK Plus Al-Hidayah. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat berupa kesehatan dan kesempatan di siang hari ini, sehingga kita masih bisa bertemu dalam kegiatan pembentukan komunitas praktisi dan penyusunan visi atau cita-cita sekolah. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendidik kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang. Mohon izin Bu, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini nama saya adalah Dewi Masudin. Saya adalah pengajar praktik dari Bu Silvi di kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 9. Di sini nanti saya akan melakukan pendampingan terkait penyusunan visi atau cita-cita sekolah yang nanti akan dipandu oleh Bu Silvi langsung. Untuk kegiatan hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan sekaligus pembinaan, yang ketiga nanti adalah diskusi terkait pembuatan visi sekolah, dan yang terakhir adalah penutup sekaligus doa. Langsung saja untuk mengawali kegiatan di siang hari ini. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Mari kita buka dengan bacaan Suratul Fatihah. Allah dunia wa kulli bisolika salam dari Al-Fatihah. Menginjak acara kedua adalah sambutan sekaligus pembinaan terkait dengan kegiatan pembuatan visi oleh komunitas praktisi yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Untuk tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Heri Bapak Dewi selaku PP dari calon penggerak Ustazah Silvi, dan yang saya hormati seluruh ustazah-ustazah yang hadir di tempat yang sejuk sekali, ya. Udaranya sangat sejuk, semoga kita diberikan kesehatan sama Allah. Amin. Salawat salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan ajaran agama Islam yang benar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berterima kasih banyak pada Bapak Denny yang sudah hadir menyempatkan waktunya untuk mendampingi calon guru penggerak, yang mana ini adalah Ustazah Silvi, calon guru penggerak kedua dari ustazah yang ada di TK Plus Al-Hidayah ini. Kebetulan di antara ini ada ustazahnya yang sudah lulus angkatan 7, dan insya Allah nanti berkelanjutan semua ustazah yang ada di sini bisa mengikuti
calon guru penggerak semuanya. Saya berkeinginan seperti itu. Karena sekolahnya sudah sekolah penggerak, maka guru-gurunya harus guru penggerak semuanya. Karena di mana saya bangga dan saya bangga dan saya salut kepada semua ustadzah-ustadzah, terutama ustadzah yang sudah lulus di guru penggerak ini. Banyak sekali perubahan yang ada di lembaga ini dalam sistem pembelajarannya, di kurikulumnya. Jadi antara teman satu dan yang lainnya itu saling membantu dan saling berkolaborasi. Itu memang yang saya ingin. Saya ingin merubah dari pembelajaran yang lama ke paradigma yang baru. Karena dengan bertambahnya zaman ini, bertambahnya dengan mengikuti perkembangan zaman, sekarang di era globalisasi, maksudnya di IT yang paling utama. Jadi insya Allah saya yakin semua guru-guru sini sudah pintar IT semuanya. Untuk visi misi kedepannya ini mencetak generasi bisa menghadapi di era global, karena fondasi yang paling utama itu di usia dini. Usia dini fondasi dari segi keagamaannya yang kita unggulkan di sini agamanya, dan juga tidak ketinggalan juga di literasinya. Memang kalau dulu itu harus betul-betul calistung dan lain-lainnya kan gitu Pak. Tapi sekarang bagaimana caranya kita merubah ke paradigma baru itu, dan lulusan CGP ini memang betul-betul saya acungi jempol. Betul, memang tugasnya banyak. Saya kemarin aja sudah mengeluh hampir mau putus asa, putusnya isah. Terus sama teman-teman disemangati, apalagi sama saudaranya itu menyemangati juga. Apa-apa memang ada rasa kejenuhan itu pasti ada, tapi dari itu kita bisa berkembang. Dengan itu sambil belajar dan belajar. Mohon maaf juga nanti Mbak Deni saya tidak bisa mendampingi sampai selesai, karena setelah zuhur itu ada acara di yayasan, dan sebetulnya jam 11 ini saya harus ke yayasan. Tapi tadi saya sudah izin mendampingi Ustazah Siti sebentar. Setelah itu saya akan merapat ke yayasan. Saudara-saudara, pesan saya nanti diikuti sampai selesai, dan apapun nanti masukan dari Bapak PP atau punya ide-ide yang baru bisa dikeluarkan di sini, gitu ya adanya. Jadi saling mengisi antara satu dan yang lainnya. Dan yang sudah pengalaman sudah lulus dan yang belum. Bagi yang belum, seperti ustaz-ustaz yang lainnya ini bisa mengikuti, jangan takut. Karena sebelum berperang, kalau takut itu pasti kalah duluan. Sebelum berperang, meskipun itu harus menjawab siap. Kemanapun kita bertugas, jika kita ditugaskan, bisa tidak bisa kita harus menjawab siap. Dengan kita jawab siap, Allah akan menunjukkan jalan kita. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Semoga nanti acaranya berjalan lancar, dan Ustazah Silvi serta Bapak Deni diberikan kesehatan, bisa menjalankan tugasnya sampai nanti selesai panen raya ya, kalau di ujungnya ya sebenarnya ya panen raya. Jadi itu mungkin dari saya ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk kepala sekolah sebagai yang sudah diberikan.
Meja yang ketiga adalah diskusi terkait pembuatan visi atau cita-cita sekolah. Di sini nanti saya hanya sebagai supervisi untuk diskusi, jadi saya tidak terlibat dalam diskusinya. Jadi nanti silakan Bu Sylvie yang memimpin diskusinya mulai awal sampai selesai, saya nanti memantau sampai selesai. Langsung saja untuk memulai diskusinya, waktu terdekat untuk Bu Sylvie, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diskusi ini saya mulai, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ustadzah sudah mau hadir di dalam komunitas praktisi dalam penyusunan misi sekolah dalam tugas saya yakni pendampingan individu 2. Sebelum diskusi saya ingin sedikit memaparkan sedikit tentang misi saya sebagai guru penggerak. Di sini saya memiliki imajinasi tentang murid di masa depan, yakni yang pertama adalah murid yang sehat, murid yang beradab, mandiri, kreatif, berprestasi, dan berdaya saing global. Kemudian saya juga percaya
bersama tentang visi sekolah yang ingin kita capai. Namanya visi itu adalah impian kita di masa depan. Kita itu ingin anak yang seperti apa sih di depannya, seperti itu. Nah, dalam diskusi ini saya sudah menyiapkan sticky note warna-warni. Nanti saya akan membimbing cara pembuatan misi dengan beberapa kalimat lengkap. Untuk yang pertama, saya memimpikan murid ya. Nah, di sini tuh kita memimpikan murid yang seperti apa? Nanti bisa ditulis di sticky note ini, kemudian bisa ditempel di kertas yang sudah saya siapkan di tembok sana tentang saya memimpikan murid yang seperti apa.
kita dalam menyusun visi untuk sekolah. Ini adalah cita-cita kita, impian kita untuk murid kita di masa depan, dan impian kita untuk memajukan sekolah kita itu seperti apa. Di sini saya meminta untuk membacakan dulu hasil dari ini. Saya minta tolong Bu Lia untuk membacakan hasil. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan kalimat penumpang yang pertama, yaitu kemudian saya tadi memimpikan murid yang saya tulis adalah yang pertama adalah beriman dan bertakwa, karena kita pada dasarnya di sini adalah lembaga pendidikan yang notabene-nya adalah religi. Jadi dasar utama dari pendidikan anak usia dini adalah dari keimanan atau ketakwaan ditambahi dengan budi pekerti yang baik. Jadi setinggi-tinggi apapun dari anak yang kita punyai, meskipun cerdas, berprestasi, tapi kalau akhlak atau budi pekertinya kurang baik, itu tidak bisa diakui atau tidak bisa dinilai dengan kecerdasan atau prestasi yang dimiliki. Jadi saya memilihkan murid yang beriman dan berbudi pekerti yang baik. Terima kasih. Yang kedua, kita percaya bahwa murid saya adalah, di sini saya percaya bahwa murid yang saya punyai adalah murid yang unik atau murid yang istimewa dan murid yang berkarakter. Karena di sini murid yang kita ketahui, terutama di anak usia dini, adalah mempunyai karakter yang berbeda-beda. Antara satu dengan yang lain mempunyai keunikan yang berbeda-beda. Jadi saya percaya setiap anak mempunyai keunikan, keistimewaan, dan karakter yang berbeda-beda. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, saya menulisnya adalah mengutamakan pendidikan agama atau religi dan pendidikan karakter sesuai dengan mimpi dari murid yang saya impikan tadi. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar bahwa jadi anak-anak yang sekolah sini sadar karena anak usia dini pemahamannya juga terbatas, jadi dia mempunyai pemahaman bahwa jika dia sekolah itu dia akan pintar, dia akan dapat ilmu, dan dia akan tercapai cita-cita yang diinginkan. Yang kelima adalah kita warga di sekolah ini yakin untuk, yang saya tulis adalah sekolah kita yakin bahwa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, yang memotivasi anak serta memberikan kebebasan anak untuk bereksplor. Jadi warga di sekolah kita atau istilahnya masyarakat di lingkungan sekitar kita yakin bahwa TK Plus itu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, yang bisa memotivasi anak untuk bereksplor, untuk berimajinasi sesuai dengan karakter anak usia dini. Yang keenam adalah kita dan warga di sekolah paham, ustazah-ustazah di sini, komunitas di sini, ataupun warga sekolah di sini paham bahwa sekolah kita bahwa semua anak mempunyai kemampuan, minat, bakat, ataupun karakter yang berbeda-beda. Itu senada dengan kepercayaan saya kepada murid-murid yang ada di sini. Demikian itu yang bisa saya sampaikan sesuai dengan stimulan yang saya tulis, sesuai dengan panduan kalimat rumpang yang disediakan sama CGP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia atas paparannya, hebat sekali jawabannya. Untuk satu lagi ya Ustazah ya, untuk menyampaikan hasil diskusinya, Bu Ulfa mungkin bisa menyampaikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suaranya lagi semangat. Terima kasih atas waktunya. Saya memimpikan murid yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin tadi ada yang sama dengan kuliah. Kenapa saya memilih kalimat ini? Karena saya yakin
bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu tidak akan membawa manfaat buat orang lain, buat dirinya sendiri dan juga buat orang lain. Jadi tidak ada gunanya ilmu yang didapat selama ini. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, di sini saya memiliki karakter yang beragam. Jadi anak adalah dari beragam keluarga yang kumpul dari satu di sekolah. Dengan keragaman itu, bagaimana kita sebagai guru bisa bisa mendidik anak-anak dengan keragaman itu agar anak-anak bisa berkembang dengan sebaik-baiknya. Jadi dari keragaman itu kita sebagai guru harus bisa melihat bagaimana anak ini, bagaimana anak yang itu, karena anak adalah memiliki karakter yang berbeda, yang beragam. Kita sebagai guru harus pintar-pintar membaca karakter anak itu agar anak bisa berkembang dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan lingkungan belajar yang berpihak pada anak. Jadi anak di sini bermain sambil belajar. Jadi kita sebagai guru, bagaimana anak itu bisa berkembang dengan baik. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Jadi kita mengajari anak itu sesuai dengan apa yang disukai oleh anak, apa yang dimiliki, apa bakat yang dimiliki oleh anak. Nah, kita bisa mengembangkan anak, apa yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki anak itu dengan sebaik-baiknya, dan anak bisa berkembang dengan baik. Yang keempat, murid sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan. Karena mereka dari rumah sudah tahu bahwa saya ini bersekolah itu adalah untuk mendapatkan pendidikan. Jadi kita juga tahu bahwa anak itu, dunia anak adalah dunia bermain. Jadi kita bagaimana menerapkan belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Kita warga sekolah ini yakin untuk menerapkan pembelajaran yang berpihak pada anak dan menyenangkan. Jadi nanti ada hubungannya dengan yang keempat tadi ya, yang saya pilih. Jadi anak pembelajaran yang kita terapkan pada anak harus berpihak pada anak, bukan apa yang kita inginkan, tapi harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak. Kita tahu anak bermacam-macam karakter, bermacam-macam bakatnya, sehingga kita sebagai guru harus bisa melihat agar kita bisa mengembangkan bakat yang ada pada anak dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tugas kita untuk memotivasi dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh anak. Jadi anak, misalkan kalau anak kita belajar, kita mengajarkan kepada anak tanpa melihat kemampuan yang dimiliki oleh anak, apa yang terjadi? Tentu anak tidak akan belajar dengan senang. Padahal prinsip kita adalah pembelajaran yang tadi yang adalah yang menyenangkan. Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa memotivasi dan tidak bisa melihat kemampuan yang dimiliki oleh anak? Jadi kita harus sekali lagi pintar-pintar melihat kemampuan anak. Jadi anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Misalkan anak dari segi kognitif, yang satu dari segi bahasa, yang satu dari segi seni. Dari keragaman itu, bagaimana kita mengembangkan anak agar anak potensi yang dimiliki anak bisa berkembang dengan baik. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ulfa atas paparan jawabannya. Alhamdulillah jawabannya itu bagus sekali dan menginspirasi ya kalau untuk saya. Nah, mungkin di sini saya bisa sedikit saya simpulkan bahwa kita hampir memiliki visi yang sama, yakni ingin menciptakan murid yang bertakwa kepada Tuhan, kemudian murid yang mandiri, berprestasi, sehat, dan cerdas tentunya seperti itu. Dengan kita percaya bahwa murid adalah karakter yang unik dan beragam yang memiliki potensi ataupun bakat yang berbeda-beda juga. Tentunya tugas kita ya ini sebagai penuntut
berjalan dengan lancar. Semoga visi yang kita tuangkan di Stinino bukan hanya visi yang hanya menjadi impian, semoga kita bisa mewujudkannya. Karena ini impian yang kalau bisa ya kita wujudkan. Nah, seperti itu. Kalau bisa kita wujudkan. Semoga visi yang kita tulis hari ini bisa diwujudkan dan membawa manfaat serta kemajuan bagi lembaga kita. Untuk ustadzah-ustadzah yang sudah hadir di praktisi komunitas ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya. Nah, alhamdulillah. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk diskusi ini. Kurang lebihnya saat saya memandu diskusi ini dari awal sampai akhir, baik itu ucapan, perilaku atau tingkah laku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih, Bu Siti sudah memimpin diskusi terkait pembuatan visi atau cita-cita sekolah. Yang terakhir adalah penutup sekaligus doa. Tidak perlu ini nanti ada yang memilih berdoa nih. Tidak lupa. Tidak perlu seperti ini ada memilih berdoa. Sekian dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan ini sudah melakukan dan juga dalam kegiatan ini yang harusnya ibu sudah istirahat tetapi boleh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid dunya wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fis sadri wa tawbatan ala al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi samawati wal ardh والنجاة من النار والعفان من الساب. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.